Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, serta salam untuk Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan para pengikutnya. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali di Majelis Ilmu dengan Ustadz Tauhidin insya Allah yang akan membahas lanjutan dari Sirah Nabawiyah di pekan lalu. Waktu dan tempat Anda persilakan. Kepada Ustaz. Nah, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabi hudil mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita kembali dipertemukan melalui online ini untuk kembali mempelajari sirah Nabi SAW, dan tentunya juga ini sebagai bentuk jihad kita terhadap pembelaan pada baginda Rasulullah SAW. Karena bagaimana kita akan membela baginda SAW kalau kita tidak mengenal siapa beliau? Ya. Mengenal Nabi SAW tentu adalah bagian satu yang sangat baik ya, bagi kita semua, karena mempelajari sirah ini bagian dari din agama ini. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sirah Nabi, ya, perjalanan hidup Nabi SAW tentu adalah perjalanan yang sangat indah, karena kita pelajari perjalanan dari manusia terbaik sepanjang zaman dan masa. Ya. Manusia yang tinggi budi pekertinya, yang luhur akhlaknya, ya, sangat mulia, baik sebagai pribadi ataupun pemimpin, baik sebagai kepala rumah tangga ataupun sebagai rakyat biasa. Maka Nabi SAW adalah selalu menjadi sosok teladan. Ya, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan, ya, yang sangat baik. Maka ya, mempelajari semakin kita mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ingin kita sampaikan pada kesempatan hari ini adalah ahamiyatu dirasati sirah nabawiyah, yaitu pentingnya mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari sejarah perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita katakan siratul Rasul juz'un min hadzal din. Sejarah Nabi SAW termasuk bagian dari agama. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, karena apa yang dikatakan Nabi SAW bukanlah hawa nafsunya, bukan dari hawa nafsunya, akan tapi wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga tentu di sini sumber rujukan dalam kitab beragama ini kembali juga kepada sirah Nabi SAW. Tentu sirah yang sahihah, ya, sejarah-sejarah yang sahihah berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ya, karena sirah artinya juga sama dengan kita mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Juga Allah katakan tentang nabinya wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas, dan kami turunkan kepada engkau wahai Nabi dzikra, Al-Qur'an ini
litubayyina linnas, agar engkau wahai Nabi menerangkan kepada manusia manuzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka dari Al-Qur'an ini, isi kandungan Al-Qur'an ini, ya. Nabi yang tahu tafsirnya, Nabi lah tahu penjelasannya. Nah, dari mana kita tahu tentang tafsir atau penjelasan ayat Al-Qur'an? Termasuk adalah dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal bayan yakun bil qaul wa bil fi'li wa bil iqrari 'ala al fi'li. Dan kita tahu yang namanya penjelasan adalah bisa dengan ucapan, perbuatan, ataupun ikrar, apa yang disetujui oleh Nabi SAW, apa yang didiamkan oleh Nabi. Yang Nabi menunjukkan ini adalah perbuatan setuju. Setuju atas perbuatan tersebut, setuju atas ucapan tersebut. Dengan apa? Dengan ikrarnya tapi diamnya Nabi SAW. Wasiratu nabawiyah fiha tatbiq al-amali lil Qur'anil Karim. Maka kita tahu bahwa sirah Nabi ini adalah tatbiq amali. Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah praktek real, praktek amalan dari pengamalan Al-Qur'an ini. Ya. Oleh karena itu, mempelajari sirah Nabi SAW ini sangat penting. Kita sebutkan di sini kata Syekh Profesor Dr. Zaid Abdul Karim Az-Zaid dalam kitabnya Fiqh Sirah, ya. Kita sebutkan secara globalnya. Di antaranya, Allah Jalla Sya'nuhu amarona bitadwini sirati nabihi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi. Yang pertama, ya. Kenapa kita katakan bahwa mempelajari sirah ini penting? Mempelajari sejarah Nabi SAW ini sangat penting. Kenapa? Karena Allah SWT, ya, yang Maha Agung, zatnya, yang Maha Agung dan mulia zatnya, telah memerintahkan dalam Al-Quran untuk menyusun sirah Nabi ini, menyusun sunah-sunahnya. Faqal, ya, Allah Ta'ala berfirman, Faqala Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW telah terdapat pada diri Rasulullah SAW bagi kalian uswah hasanah, suri tauladan yang amat baik, uswah yang baik, teladan yang baik, ya. Nah, pertanyaannya Mas Muslimin, bagaimana kita akan menjadikan Nabi SAW sebagai uswah bagi kita, uswah hasanah yang bagi kita, kalau kita tidak mengenal sirahnya, kalau kita tidak mengetahui sejarah perjalanan hidup beliau SAW, bagaimana tutur katanya, bagaimana sikapnya, bagaimana sikap ridhonya, bagaimana hikmahnya, bagaimana marahnya, ya, itu tentu kita tahu dari sirah Nabi SAW. Wala yumkinu ittihaduhu uswatan hasanatan illa bima'rifati siratihi wa hadihi. Maka tidak mungkin, ya, bisa dijadikan sebagai uswah hasanah bagi kita kecuali kita ketika mengenal sirah Nabi SAW. Ketika kita mengenal sirah Nabi SAW, surah di sini bukan hanya dibaca dalam arti membaca bahasa Arabnya tanpa mengetahui artinya, ya. Sebagian kaum muslimin mengambil faedah dari sisi ingin mungkin memperbanyak sholawat saja, tetapi dia membaca sirah Nabi padahal. Yang tentunya yang namanya sirah, penulis sirah itu bisa mengumpulkan dari literatur, riwayat-riwayat itu bisa sahih, bisa tidak. Bisa benar, bisa tidak. Nah, itulah yang terjadi dalam penulisan kitab-kitab sirah yang kemudian dibukukan, yang kemudian dibaca mungkin pada bulan tertentu, ya. Ya, tapi tidak tahu maknanya kaum muslimin. Ini adalah jadi persoalan tersendiri jadinya. Sehingga mereka jarang yang tahu akan pribadi, akhlak, bahkan juga bagaimana sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, di sana ada orang-orang yang hanya membaca bahasa Arabnya, dan saya yakin yang tahu jarang, ya. Membaca bahasa Arabnya saja. Sampai seperti dalam kalimat awalnya mungkin abtadi'u bismillatil aliyah ila akhiri, ya. Ini semua ma'asyiral muslimin mungkin maksudnya dia ingin agar memperbanyak sholawat kepada baginda SAW. Tapi ya akhirnya dari isi konten, isi kandungan yang ingin disampaikan di sini tidak memahami maknanya. Bahkan kalaupun diteliti lebih jauh, sirah riwayatnya sahih atau tidak juga tidak ditahu. Nah, ini kan sangat disayangkan. Lalu bagaimana akan mencontoh? Contoh yang mana ini? Dari sirah yang mana? Maksudnya dari riwayat yang mana? Sahih atau tidak? Kan banyak sekali itu. Dari sirah Nabi SAW yang mana riwayatnya tidak sahih, yang mana riwayatnya tidak bagaimana, ya, riwayat-riwayat yang datang dari Nabi SAW, hanya dari para ahli kisah membawakan kisah. Nah, maka ini harus tahu dari mengetahui sirah Nabi agar kita bisa meneladani Nabi dari sirah Nabi, wahadihi, dan petunjuk Nabi. Wa khairul hadi hadi Muhammad SAW, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Kita yakin yakinnya, hakul yakin bahwa tidak ada sebaik-baik petunjuk kecuali petunjuk Nabi. Setelah petunjuk Allah SWT, ya, karena sehakikatnya petunjuk Allah adalah apa yang ditunjuki oleh Nabi SAW. Atau sebaliknya, petunjuk Nabi adalah petunjuk Allah. Karena, ya, apa yang ada dalam amalan Nabi SAW semuanya adalah berdasarkan wahyu. Tapi ayat yang tidak kata wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakannya adalah bukan sekedar hawa nafsu, tapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Bahkan sampai pun urusan marahnya Nabi SAW bagian dari wahyu. Sampai dalam sebuah riwayat penulisan hadis, dalam penulisan hadis terdapat di sana riwayat penyebutan tentang orang yang disebutkan sahabat, ya, katanya mengatakan jangan ditulis semuanya. Bisa jadi Nabi sedang tidak ridho, sedang marah. Jangan ditulis semuanya. Ya. Maka kemudian Nabi mengatakan uktub kepada penulis ini untuk uktub, catat, tulis. Fa innahu la yakhruj min fiyya illa kana haq, illa haq. Sesungguhnya tidak keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran. Tidak keluar dari lisanku ini kecuali hak, kebenaran. Nah, wal ilmu bihada wa dzaka la yakunu illa bi tadwini sirati. Maka mengenal, mengetahui itu semua dan segala yang berkaitan dengan sirah dan juga petunjuk Nabi, ya, tidak terlepas kecuali dengan penyusunan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sunanihi, dan sunah-sunahnya, yakni hadis-hadis Nabi, wa hadihi, dan petunjuknya, fi qaulihi wa fi'lihi, baik ucapannya, perbuatannya, wa taqririhi, ataupun, ya, yang disepakati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa takhrijiha, dan juga menentukan apa takhrijnya, ya, dikeluarkan oleh siapa, riwayat ini benar atau tidak, ya, sahih atau tidak. Artinya meneliti sumber-sumber hadis tersebut, mengkaji dan meneliti sumber-sumber hadis tersebut, ya. Kemudian yang kedua nih, alasan kenapa belajar sirah Nabi itu sangat penting, ya. Ini dari kitab ini saja, ya, sebutkan 5. Bagaimana dari kitab-kitab yang lainnya sangat banyak. Nudarisu sirah Rasul SAW di annaha siratu a'dami rajulin arafathul bashariyah. Ya, di sini. Mempelajari sirah Rasulullah SAW adalah, kenapa kita mempelajarinya? Karena kita sedang mempelajari perjalanan hidup orang yang paling mulia, orang yang paling agung, yang dicatat dalam sepanjang perjalanan sejarah umat manusia. Ya.
Sampai tulis oleh Michael Hart dalam bukunya ya, dia meranking 100 orang yang terbaik di sepanjang masa dan zaman. Dia catat yang pertama adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia orang kafir. Ya, andai kan ada orang kafir hari ini yang tidak mengakui akan kelebihan luar biasa dari baginda Rasulullah SAW karena adalah kedengkiannya, kekufurannya yang semakin menjadi dari hatinya. Orang-orang kafir dahulu saja, meski tidak mengimaninya, tetap mengakui akan kehebatan atau istilahnya kemuliaan baginda Rasulullah SAW dalam dan juga kepiawaiannya dalam memimpin, menaklukkan negeri-negeri, memimpin umat. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tentu ranking seperti ini adalah bahkan termasuk kezaliman ya, karena tentu Nabi kalau di ranking dengan kemudian di ranking dengan orang-orang kafir adalah kezaliman, karena Nabi orang paling mulia, bahkan Sayyidul Awwalin wal Akhirin ya, pemimpin atau penghulu yang terdahulu dan yang belakangan, yang terdahulu dan yang belakangan. Dan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku adalah pemimpin anak keturunan Adam seluruhnya. Ya? Dan aku maksudkan seperti ini bukan untuk berbangga. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Nabi juga pernah berbait syair. Ana Nabi, ya, Ibnu Abdul Muttalib. Ya. La kadhib, kata Nabi. Aku Nabi Ibnu Abdul Muttalib, dan ini bukan kedustaan. Dari nasab yang mulia, manusia yang mulia, keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Rangkaian silsilah ini ya disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari. Dan para ahli riwayat mengatakan ini riwayat ini sahih. Nasab Nabi sampai Adnan. Adapun Adnan sampai ke atas sampai ke Ismail banyak terjadi salah periwayatan atau kedustaan ya. Tapi yang pasti bahwa Adnan naik ke atas adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Namun hanya saja tadi banyak dari Adnan ke Ismail ini terjadi kesalahan periwayatan nasab, ya, banyak kedustaan. Tapi Adnan ke bawah tadi sampai kepada Nabi SAW adalah riwayat yang sahih, sebagaimana dituturkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, kata Nabi. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat kelak. Ya. Di mana para rasul, bahkan Adam, Nuh, Ibrahim, semuanya menolak Isa ya untuk, atau Musa bahkan sebelumnya ya, untuk memberikan syafaat. Rasul SAW justru yang memberikan syafaat nanti yang dikenal dengan syafaatul uzma, yang diberikan kepada seluruh umat manusia dari awal sampai akhir. Ya. Yang nabi-nabi saja menolaknya, yang nabi-nabi saja merasa sungkan karena mereka pernah berbuat satu dosa, yang dosa itu mereka malu kepada Allah Subhanahu wa taala. A'dhamu rajulin arafathul basyariyah. Orang yang paling mulia sepanjang sejarah umat manusia, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam banyak hadis wajib kita mencintai beliau. Ya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku dijadikan yang paling dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Dan cinta itu memberikan pengaruh apa?
mengikuti orang yang dicintai tadi. Kalau kita cinta sama orang, berarti orang yang dicintai sama kita tentu akan kita ikuti. Lau kana hubbuka shadiqa la ata'tahu. Andaikan cintamu jujur, andaikan cintamu benar kepadanya, la ata'tahu, akan mentaatinya. Innal muhibbi man yuhibbu muti'. Karena orang yang mencintai kepada yang dicintainya, dia akan mentaati. Dia akan berusaha sekeras tenaga, sekuat tenaga untuk mentaatinya. Ya. Innal muhib biman yuhibbul muti'. Begitu perkataan syair. Ya. Alasan yang ketiga, kenapa kita belajar sirah Nabi SAW disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Zaid Abdul Karim Al-Zaid. Ya. Beliau mengatakan, wa nudarisu sirah li ajli fahmi kitabillah subhanahu wa ta'ala. Id kathiru minal ayat nazalat bisababi ahdasin waqa'at fi sirah. Kita belajar sirah karena untuk memahami kitabullah, ya, memahami Al-Qur'an, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Karena kebanyakan dari ayat-ayat Al-Qur'an turun berkaitan dengan kejadian-kejadian yang disebutkan di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nuzul ayat, ya. Itu berkaitan dengan sirah. Sekali lagi kita bicara di sini sirah yang sahihah, bukan sekedar sirah yang riwayatnya lemah. Karena banyak beberapa diriwayatkan lemah, tapi dikisahkan kepada kita. Maka kita harusnya menghindari hal seperti itu. Kenapa? Karena belajar sirah sama dengan belajar hadis. Maka harus selektif. Bisa baca kitab fikih sirahnya atau sahih fikih sirahnya Syalbani rahimahullah. Atau ulama yang lainnya. Ya. Akram Dia Al-Umari, Syekh Akram Dia Al-Umari, atau yang lainnya, atau yang bersama kita, termasuk juga sudah berusaha selektif, karena beliau mencatat. Kitab ini menulisnya lebih dari 10 tahun, melakukan penelitian, termasuk mengambil faedah, pelajaran dari setiap waqa'at, kejadian-kejadian yang terjadi dari sirah Nabi ini. Diambil hikmahnya, pelajarannya apa, gitu ya, luar biasa. Maka mempelajari sirah untuk memahami kitabullah. Orang yang mempelajari sirah dengan tujuan ini, maka tujuan yang sangat mulia. Dengan itu dia berarti semakin memahami kitabullah. Memahami ayat Allah SWT. Ya. Nah, summa ba'da nuzuliha aidan kana imtisalu rasul limadmuni tilkal ayat bima sabati syarhi amali li kayfiyatil istijabah lima warada fi tilkal ayat. Terlebih ya, setelah turunnya ayat tersebut, juga di sana ada contoh dari Rasul bagaimana praktek langsung dari kandungan ayat, ya. Dan ini kedudukannya seperti syarah amalan, ya, syarah amali, penjelasan secara praktek langsung ibaratnya. Penjelasan praktek nyata, praktek langsung. Bagaimana caranya menjawab atau menyambut seruan ayat tersebut. Bahwa seruan ayat ini bagaimana prakteknya dalam menyambut seruan ayat ini. Ya. Sebenarnya ayat ini kandungannya apa? Bagaimana mengimplikasikannya dalam sehari-hari. Ya. Maka Rasul mencontohkan langsung. Fasirah, maka sirah di sini tubayyinu al-ayata min haitsu ma'rifati sababi nuzuliha. Maka di sini sirah kedudukannya menerangkan ayat secara sebab nuzulnya. Wa min haitsu ma'rifati kaifatil istijabah limadmuniha. Ya. Dan juga mengetahui bagaimana caranya, ya, memenuhi panggilan ayat, ya, memahaminya, kandungannya. Makanya dikatakan oleh Abdul Hamid bin Badis rahimahullah, salah satu ulama salaf yang berbicara tentang sirah ini. Dia mengatakan wa fiqhul Quran yatawaqqaf ala fiqhi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fikih atau pemahaman terhadap ayat Al-Quran itu tergantung bagaimana memahami kehidupan Nabi SAW. Kita tahu hadis yang masyhur bagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan kana, jadi kepada Nabi, tentang Nabi maksudnya, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi SAW Al-Quran. Maka fiqhul Quranil Karim yatawaqqaf ala fiqhi hayati Nabi SAW.
wa sunanihi. Ya. Memahami Quran itu tergantung dari memahami ya, kehidupan Nabi SAW dan sunnahnya. Wa fiqhu hayatihi yatawaqaf 'ala Quran. Demikian pula sebaliknya. Bagaimana memahami kehidupan Nabi itu juga dengan Al-Quran. Karena ya, wa fiqhul Islam yatawaqaf 'ala fiqhihima. Sebaliknya atau digabungkan keduanya. Memahami Islam adalah dengan memahami keduanya. Yaitu fiqhul Quran sendiri dan fiqhu hayatin Nabi SAW. Fiqhul Quran wa fiqhu hayatin Nabi SAW. Ya, mungkin bahasa dikala itu tidak dikenal dengan bahasa sirah ya. Beliau namanya mengatakan hayatun Nabi. Ganti dari bahasa sirah Nabi, hayatun Nabi. Ya, para salaf punya istilah yang berbeda tapi mungkin maknanya sama. Hayatun Nabi maksudnya siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya Nabi, perjalanan hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, masyaallah. Minal usul allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha ma'rifatul 'abdi li nabiyhi ba'da ma'rifatihi li rabbih wa dinihi. Di mana mempelajari sirah ini adalah termasuk dasar-dasar kewajiban yang harus diketahui oleh seorang dalam mengenal Nabi SAW, mengenal sirah Nabi. Kenapa? Karena ini kewajiban setelah mengenal Allah. Dalam usul salasa, ya, 3 landasan utama. Ma'rifatun Nabi, ma'rifatullah yang pertama, wa ma'rifatu Rasul atau ma'rifatun Nabi, dan yang ketiga ma'rifatul Islam bil adillah. Ya. Maka di sini mengenal Rasul dengan mempelajari sirahnya. Maka di sini kandungannya minimal 5, ya. Mengenal Nabi, mengetahui Nabi tercakup dari 5 perkara. Yang pertama, nasabnya. Bahwa asrafun nasi nasaban. Beliau adalah orang yang paling mulia nasabnya. Ya, kita sudah sebutkan tadi nasab Nabi SAW. Maka kalau dirinci lagi, ya, nasab Nabi SAW. Yang kedua, mengenal amin wa makanin, makan wa milad wiladatihi. Tahun lahirnya Nabi. Tahun dan tempat lahirnya Nabi. Dan tempat hijrahnya Nabi. Kapan hijrahnya. Juga ma'rifatu hayati nabawiyah. Bahkan mengenal bagaimana kehidupan Nabi. Dan ini sekitar berarti 23 tahun lamanya. Ya. Kemudian bima zakana nabiyyan wa rasulan. Dengan apa sallallahu alaihi wasallam atau penjelasan beliau diutus dan faktor apa saja yang melatar belakanginya, ya. Nah, ini panjang lagi, ya, tentang kenapa beliau diutus, terus faktor apa saja yang melatar belakangnya, beliau diutus menyampaikan apa, ya, tentang tauhid, kemudian mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam, dari kegelapan syirik, jahiliyah menuju terang-benderangnya Islam, ya. Dan yang terakhir, dari kandungan minimal dari mengenal Nabi SAW adalah tekan di hujan misalnya balik. Balik. Tadi namanya hujan. Mengenal Rasul SAW akan mendorong kita kepada kita menjadi orang yang banyak cintanya kepada Nabi, memuliakan, mengagungkan, menghormati, ya. Kemudian yang kedua, meneladani, dan ini yang paling penting, ya. Karena kita diperintahkan untuk meneladani Nabi SAW. Sebagai bentuk kesempurnaan cinta kita kepada Allah adalah dengan meneladani Nabi SAW. Alaihi wa alihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Qul, katakan wahai Nabi, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian.
Dan tidak mungkin kita bisa meneladani Nabi SAW kecuali dengan memahami sirah Nabi. Ya. Wa ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sebuah kewajiban yang tidak sempurna kecuali harus dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Kita meladani Nabi tidak bisa sempurna peneladanan kita kepada beliau SAW kecuali dengan mengenal sirah Nabi, maka mempelajari sirah Nabi, maka mempelajari sirah Nabi termasuk hukumnya wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi wajib. Ya. Naam. Kewajiban meneladani tidak akan sempurna kecuali dengan kita belajari sirah, maka mempelajari sirah itu hukumnya wajib. Ya. Dan ilmu sirah Nabi ini ilmu yang luas. Ya, kenapa kita belajar sirah? Karena ilmu sirah Nabi ilmu yang luas. Bahkan di bawah ilmu ini segala ilmu syar'i. Di antaranya akidah. Sering kita sebutkan mungkin dalam banyak ceramah, banyak orang ya mencari sanad, apa-apa sanad, bahkan sampai nyebut sanadnya Nabi ini, sendalnya sampai sanadnya sampai ke Nabi. Ini berlebihan. Kok bisa sandalnya Nabi sampai masih ada gitu ya? Sedangkan para pakar hadis saja tidak menyebutkan. Tapi ini bukan ahli hadis, bukan apa, tahu bahwa ini sanad sandalnya benar sebenarnya Nabi SAW. Atau bekas sisa rambut Rasulullah. Atau ya yang lainnya sampai sorbannya, ini sorbannya Rasulullah. Yang ditiru penampilannya semua ditiru. Tapi sementara yang paling penting dari yang menyelamatkan kita yaitu akidah kita, akidah Rasul SAW justru dijauhi. Bahkan sabda Nabi sering diingkari. Sabda-sabda Nabi yang berkaitan dengan akidah karena mungkin tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan kepentingan pemikirannya, diingkari. Tidak sesuai dengan umumnya, diingkari. Maka ini keliru. Ya. Maka ini keliru. Karena justru meneladani Nabi itu ya dari akidahnya termasuk. Dari akidahnya termasuk. Kemudian dalam sirah ada ilmu juga, ilmu tentang ahkam, hukum-hukum. Dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sahabat kepada Nabi SAW, yang dipertanyakan, para sahabat bertanya tentang bab ini, nah itu kan menjadi pelajaran bagi kita, ada hukumnya, oh hukumnya jadi begini. Ya. Dan juga bagaimana penjelasan Nabi yang berbeda-beda dalam memberikan jawaban atau fatwa. Ya. Maka ini tentu menjadi hukum yang berbeda-beda berarti dalam pengamalannya bagi kita. Ya. Nabi tidak memukul rata, misalkan contoh hukum orang yang mencium istrinya ketika siang Ramadan. Nabi membolehkan memberikan rukhsah kepada yang tua, waktu itu menjawabnya boleh, tapi ketika anak muda, pengantin muda atau pasangan muda, Nabi mengatakan tidak boleh. Dengan jawaban yang berbeda. Ini menjadi hukum juga di kita. Ya. Jadi makruh, karena ada yang dibolehkan dan ada yang tidak bolehkan. Nah, para ulama al-fiqh termasuk ya, ulama-ulama fikih, fuqaha, itu juga dari sirah Nabi SAW mereka mengambil ahkam. Kemudian dari akhlak, baginda SAW, akhlak, suluk, ya. Kita tahu dari sisi yang paling penting ini adalah bermuamalahnya Rasulullah SAW. Bermuamalahnya Rasulullah dengan para sahabatnya, mazaujatihi, bagaimana dengan istri-istrinya, wa khadimihi, dan juga para pembantunya, ya. Dan selain mereka dari individu masyarakat. Bagaimana muamalah Rasulullah SAW juga dalam dakwahnya beliau. Ya, di sana ada mawakif atau posisi, ya, posisi tertentu yang sangat penting bagi kita dalam mempelajari, ya, dan mencontoh Nabi SAW, mempelajari sirahnya dan mencontoh pribadinya, ya. Dari posisi-posisi tertentu, misalkan kesabaran beliau ketika dilempari batu
di dakwahnya di Taif, ya kan? Kita ambil pelajaran di situ. Atau kesabaran Nabi SAW, bahkan sikap tegas Nabi ketika para sahabat sudah mulai mengeluh tentang beratnya dakwah. Maka Nabi bukan membombonginya istilahnya, mengenang-enang itu. Apa istilahnya? Menenangkannya dengan cara ya sabarlah istilahnya, atau misalkan dengan menenangkannya dengan kata-kata manis, tidak. Tapi Nabi justru dengan motivasi yang sangat berat. Apa itu? Nabi mengatakan, sesungguhnya kalian sesungguhnya kaum sebelum umat sebelum kalian, ya, didatangkan kepada mereka, dibelah kepalanya dengan gergaji dari besi. Hal itu tidak menjadikan mereka meninggalkan agamanya. Loh, sahabat mengeluh tentang beratnya dakwah, gangguan musyrikin. Dijawab oleh Nabi dengan jawaban seperti itu. Bahkan Nabi mengatakan, innakum qaumun tastajilun. Sungguhnya kalianlah kaum yang terburu-buru, ingin segera meraih hasil. Seolah-olah dakwah itu ujuk-ujuk dengan merubah secepat kilat, membolehkan tangan, telapak tangan, kan tidak. Nabi mengatakan pada sahabatnya, "Qau innakum qaumun tastajilun." Sungguhnya kalian kaum yang terburu-buru. Itu saat kapan? Saat mereka sedang istilahnya ditimpa banyak musibah dengan gangguan orang-orang musyrik, Nabi justru memberikan pelajaran yang sangat dahsyat, mengokohkan jiwa-jiwa mereka, mengokohkan hati-hati mereka di jalan Allah, sehingga tidak gentar, tidak takut. Ini baru ujian kecil ibaratnya. Bahkan yang jelas-jelas terjadi di zaman Nabi SAW. Nabi ada, tapi belum diwajibkan perang pada waktu itu. Nabi hanya mengatakan sobron, sabarlah. Sobron ya ala Yasir, wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya tempatmu di surga. Sobron ya ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempatmu adalah surga. Bayangkan, orang dalam posisi jelas-jelas dibantai, istrinya ditusuk dengan tombak dari kemaluannya hingga keluar dari mulutnya, nauzubillah. Kemudian suaminya Yasir itu sendiri ditarik dengan 2 kuda sehingga terbelah. Nauzubillah. Sangat pedih siksanya orang-orang kafir. Tapi Nabi waktu itu tidak bisa berdaya, tidak bisa menolongnya. Tidak melakukan apa-apa, hanya mengatakan sobron, sabar. Sobron ya ala Yasir. Sabarlah wahai Yasir, wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Karena sungguhnya tempat kembalimu adalah surga. Jamaah sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebentar lagi masuk Isya, ya. Inilah ya secara global 5 alasan kenapa kita sangat penting untuk atau urgensi mempelajari sirah Nabi SAW. Ya. Secara global disebutkan di sini. Kalau disebutkan dalam kitab-kitab lain sangat banyak, ya. Termasuk adalah ya ada hikmah-hikmah lain atau alasan-alasan lain yang disebutkan oleh para ulama yang lain. Sampai di sini kalau ada yang ditanyakan. Bagi jamaah yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang kajian hari ini, dipersilahkan. Boleh di luar tema nggak? Ustadz, kalau ada yang mau nanya di luar tema, boleh nggak nih, Ustadz? Komandan dari Semarang. Ahlan wa sahlan Pak Ibnu Surya, silakan kalau mau tanya. Alhamdulillah bisa ketemu lewat live. Itu mic-nya masih mati itu Pak Ibnu Surya. Dinyalakan tuh kalau mau ngomong kali Pak. Silakan. Udah musola di dekat rumah sudah dan sekitar 8 menit yang lalu. Ini sekitar masih 7 menit sudah iqomah. Jadi mohon izin. Oh iya, siap. Jazakallahu khairan ilmunya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Beliau anggota polisi ya, dari Semarang. Oh, Masya Allah. Sepertinya nggak ada yang mau bertanya nih, Ustaz. Mungkin bisa dikasih kesimpulan, Ustaz, tentang kajian kita hari ini. Nah, Oh, Ustaz. Ini ada satu pertanyaan. Anda bantu baca, Ustaz, ya. Bagaimana mempelajari sirah secara terstruktur? bagaimana mempelajari sirah secara terstruktur? Baik, ikhwan sekalian ya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk saat ini bahkan kitab-kitab sirah ini sangat terstruktur ya, sangat runut, nahnya rinci, teratur banget baca. Kita tinggal baca aja. Sudah tersusun rapi dari mulai apa itu ibaratnya apa itu sirah, ibarat kata begitu ya, apa itu sirah, kemudian pentingnya sirah, kemudian mulai dari bangsa Arab, mengenal bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi, kemudian bagaimana keagamaan ya, maka kisah Abraha dibawakan dulu biasanya, kemudian dari mulai kelahiran Nabi sampai proses masak anak-anak Nabi, menggembala kambingnya Nabi SAW ya, itu semua disebutkan, Masya Allah, termasuk ya, ini kitabnya Fiqh Sirah, nah, ini Arabnya. Kalau nyari Arabnya, Indonesianya ada juga. Ini Indonesia ini terjemahannya ini. Ya, Fiqh Sirah. Faedah. Dan kitab-kitab yang lainnya ya, yang sangat bagus untuk dipelajari secara runut ya, atau terstruktur ya, dalam mempelajari sirah Nabi SAW. Kalau sisi kelebihannya yang kita pelajari ini atau tadi terjemahannya, karena pertama dalam setiap peristiwa, misalkan kita sebutkan tentang hijrah Nabi, maka di situ disebut oleh Syekh ya, Profesor Dr. Z. Abdul Karim Az-Zaid ini, faedahnya atau pelajaran yang dipetik dari kisah hijrah ini. Wow, itu kan luar biasa. Kita tanpa mumet-mumet tadabbur istilahnya, apa sih hikmahnya ini, apa sih yang diambil pelajarannya, tidak perlu disebutkan oleh Syekh, rinci ya penjelasannya yang Masya Allah. Saya kira mewakili sekali dengan cara tadabbur kita, bahkan lebih ya, karena beliau meneliti ini sampai 10 tahun lebih ya. Istilahnya dalam setiap kejadian itu diambil hikmahnya, pelajarannya, dinukil dari kitab ini sehingga kemudian jadi satu ya, kitab yang syarat penuh dengan makna ya, isi dan makna. Nah itu ya. Jadi banyak kitab sirah yang saat ini secara umum sudah terstruktur. Nah, silsilah keluarga Habib dan seterusnya. Nah, kalau bab ini ya memang ada orang khusus yang paham ilmunya ya, tapi tidak semua orang biasanya berkecimpung dalam ilmu nasab. Orang-orang Arab Badui atau orang-orang gunung biasanya malah paham ilmu nasab ketimbang orang-orang Arab yang ada di perkotaan ya. Tapi wallahu a'lam bishawab ya, yang pastinya bahwa tetap ada bahwa min dzurriyyati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Imam Mahdi itu adalah masih keturunan dari Hasan ya. Hasan bukan Husain ya, Hasan. Kalau klaimnya Syiah dari Husain. Tapi kita Ahlus Sunnah meyakini bahwa Imam Mahdi yang nanti akhir zaman keluar menegakkan keadilan ya adalah turunan dari Nabi Muhammad SAW, dari silsilahnya dari cucunya yang bernama Hasan ya. Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum jami'an ya. Nah, dari situ nanti ada bernama Muhammad, bapaknya juga namanya Abdullah. Namanya seperti nama Nabi, nama ayahnya juga seperti namanya ayah Nabi SAW ya. Muhammad bin Abdullah sama. Itulah Al-Imam Mahdi yang nanti akan hadir di akhir zaman. Ya, baik. Secara umum ada artinya yang paham silsilah. Tapi sekali lagi kemuliaan nasab tidak menjadikan seorang itu mulia. Karena di sana ada Abu Lahab, Abu Jahal, kita tahu dia orang paling dekat dengan Nabi tentunya secara nasab. Bukan seperti keturunan yang sekarang jauh dari Nabi. Yang jelas-jelas secara nasab sangat dekat ya.
Tapi buat apa nasab baik tapi tidak iman, tidak ada iman? Atau nasab baik tapi amalia dan akhlaknya jauh dari petunjuk Rasulullah SAW. Nah, ini kan berarti bahkan mencidra istilahnya ya kalau bahasa kita. Ini orang mencidra secara nasab, mencidra nenek moyangnya ibaratnya, mencacat, membuat cacat ya, oknum istilahnya ya. Nah, maka di sini Nabi pernah mengatakan man bata amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amalannya, maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya menjadi mulia. Karena kemuliaan itu bukan kemuliaan nasab, tapi kemuliaan itu kemuliaan takwa. Ya. Amalan yang menjadikan takwa. Man bata amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Ya. Tapi andaikan ada seorang yang nasabnya betul-betul sampai ke Nabi, akhlaknya baik, sikapnya benar sebagaimana petunjuk Rasulullah, tidak menyelisihi, ya akidahnya tidak menyelisihi, amalannya tidak menyelisihi, ya maka justru sungguh dia adalah orang yang dikatakan kana fadlan ala fadlin, khairan ala khairin. Jadi keutamaan di atas keutamaan, kebaikan di atas kebaikan. Ya. Tapi bukan tetap kita tidak menginduk ke dia, tidak mengikut dia, meneladani dia, tidak. Teladan kita tetap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap yang pertengahan ya, yang adil dalam menyikapi hal ini. Jadi tidak fanatik pada mereka. Abu Bakar memang pernah berpesan urqubu Muhammadan bi ahli baitihi. Nabi Abu Bakar Siddiq, sahabat yang mulia, pernah mengatakan, jagalah Muhammad dengan menjaga keluarganya, ahli baitihi. Urqubu Muhammadan bi ahli baitihi. Kita diperintahkan untuk beradab kepada mereka. Termasuk di sini adalah kepada istri-istri Nabi, ya, Aisyah radhiyallahu anha, ya. Banyak orang kadang pengen memuliakan duriyah dari sisi artinya Fatimah dan ke bawah, ya, radhiyallahu anha, tapi kemudian mencacat istri-istri Nabi. Ini nggak pantas. Karena bagaimana dia mencacat ibunda kaum ini, padahal istri-istri Nabi adalah ibunda kaum ini. Wa azwajun Nabi ummahatukum, ya. Dan istri-istri Nabi adalah ibunda-ibunda kaum mukminin, ibunda-ibunda kalian. Ya. Ummahatul mukminin mereka ini. Masa kita berani mencacat ibu kita sendiri? Mengatakan ibu kafir, ibu ini tidak beradab, ibu ini setelah sepeninggal kemudian berzina. Ya. Itu para ibu kandung saja nggak berani, apalagi ibu yang merupakan ibunda kaum mukminin. Ya. Dari sahabat, generasi sahabat sampai sekarang ini, ibunda, sampai sekarang masih ibunda kaum mukminin. Ya. Ibunda kaum mukminin. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, itu ya. Saya kira cukup, Mas Rifki dan Pak Gatot. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan atas ilmunya, Ustaz. Semoga Allah permudah untuk ketemu antum di pekan depan dalam bahasan Sirah Nabawiyah berikutnya. Insya Allah. Masuk langsung nanti ke pembahasan berikutnya, itu tentang kenapa dipilihnya Jaziratul Arab. Insya Allah. Ya, insya Allah ya. Baik. Baik, Ustaz, kalau gitu ana akhiri, jazakumullah khairan untuk semua jamaah yang sudah hadir. Insya Allah di pekan depan kita akan bertemu lagi dengan bahasan Sirah Nabawiyah berikutnya. Anda tutup majelis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.